Kalau Yesus benar-benar Tuhan, mengapa dia tidak pernah secara langsung berkata, "Aku adalah Tuhan"? Mengapa tidak ada satu kalimat sederhana seperti, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Sekilas pertanyaan ini terdengar sangat masuk akal. Namun ketika kita melihat konteks sejarah budaya Yahudi abad pertama dan bukti dalam teks, pertanyaan ini justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Karena Yesus tidak sekadar membuat klaim. Dia menunjukkan identitasnya melalui bukti. Pertama, konteks budaya Yahudi. Untuk memahami perkataan Yesus, kita harus memahami cara orang Yahudi berbicara tentang Tuhan pada abad pertama. Nama Tuhan dalam Alkitab Ibrani, yang sering ditulis sebagai Yahweh, dianggap begitu kudus. Banyak orang Yahudi bahkan tidak berani mengucapkannya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan gelar seperti Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Karena itu, identitas ilahi biasanya tidak dinyatakan dengan kalimat langsung, seperti dalam perdebatan modern. Kedua, Yesus menggunakan nama ilahi. Salah satu pernyataan paling terkenal ada dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pernyataan ini mengingatkan pada apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, "Aku adalah aku." Ketika orang-orang mendengar perkataan Yesus, mereka langsung memahami implikasinya. Dalam Yohanes 8 ayat 59 tertulis, "Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan." Mengapa mereka bereaksi seperti itu? Karena dalam hukum Yahudi, mengklaim identitas ilahi dianggap sebagai penghujatan terhadap Tuhan. Ketiga, Yesus melakukan hal yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam teologi Yahudi, ada tindakan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Salah satunya adalah mengampuni dosa. Dalam Markus 2 ayat 5, Yesus berkata kepada orang yang kakinya lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat langsung bereaksi. Dalam Markus 2 ayat 7 mereka berkata, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri?" Yesus tidak menyangkal pernyataan mereka. Sebaliknya, dia melakukan mukjizat. Dalam Markus 2 ayat 11, Yesus berkata kepada orang itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun berdiri dan berjalan. Mukjizat ini menjadi bukti bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi. Keempat, Yesus menggunakan nubuat tentang figur ilahi. Momen penting lainnya terjadi saat pengadilan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 61-62, imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab, "Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus di sini mengacu pada nubuat dalam Daniel 7 ayat 13-14 yang menggambarkan anak manusia yang menerima kuasa dan kerajaan yang kekal. Reaksi para pemimpin agama sangat keras. Dalam Markus 14 ayat 63-64, imam besar merobek pakaiannya dan berkata bahwa Yesus telah menghujat Tuhan. Sekali lagi, reaksi mereka menunjukkan bagaimana mereka memahami klaim Yesus. Kelima, pengikut awal Yesus menyembah dia. Jika Yesus tidak pernah mengklaim keilahian, akan sangat aneh jika para pengikutnya langsung menyembahnya sebagai Tuhan. Namun itulah yang terjadi. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 tertulis, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Banyak sejarawan dan ahli teolog percaya bahwa bagian ini adalah nyanyian iman Kristen yang sangat awal, mungkin berasal dari beberapa dekade pertama setelah kematian Yesus. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan tentang keilahian Yesus muncul sangat awal dalam sejarah kekristenan. Keenam, catatan sejarah di luar Alkitab. Menariknya, sumber sejarah non-Kristen juga mencatat hal ini. Sekitar tahun 112 Masehi, Gubernur Romawi Pliny the Younger menulis surat kepada Kaisar Trajan. Dalam suratnya, dia menjelaskan bahwa orang Kristen berkumpul dan menyanyikan lagu kepada Kristus seperti kepada seorang dewa. Catatan ini terdapat dalam Pliny, Letters 1006. Sejarawan Romawi lainnya, Tacitus, sekitar tahun 116 Masehi, menulis bahwa Kristus dihukum mati oleh Pontius Pilatus pada masa Kaisar Tiberius. Catatan ini terdapat dalam Tacitus, Annals 1544.
Ini bukan tulisan orang Kristen. Ini adalah catatan sejarah dari penulis Romawi. Sebagai kesimpulan, Yesus mengajar dengan otoritas yang luar biasa. Dia melakukan mukjizat yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia menggenapi nubuat-nubuat Nabi, bahkan bangkit dari kematian. Yesus memberikan bukti. Banyak orang sepanjang sejarah sampai pada kesimpulan yang sama. Yesus bukan sekadar seorang guru. Bagi para pengikutnya sejak awal, dia adalah Tuhan.